Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib dan isya yang insyaallah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi kajian kita pada malam Jumat ini ya. Kita akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab dan peristiwa-peristiwa penting di dalam bulan Rajab itu sendiri ya. Karena kita sekarang alhamdulillah sudah masuk di dalam bulan Rajab dan kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Karena kita berharap agar kita disampaikan di puncak bulan kemuliaan yaitu bulan Ramadan yang kita sangat merindukan. Nah, tentu kita harus mengingat bahwa mestinya umat Islam itu tolak ukur kalendernya adalah kalender Hijriah ya. Karena banyak aktivitas ibadah kita itu terikat dengan kalender Hijriah. Karena kan kalender Hijriah sama kalender Masehi itu berbeda ya. Kadang bersamaan antara kalender Masehi di bulan dan tanggalnya kadang bersamaan, kadang di tahun berikutnya berbeda ya, patokannya sangat berbeda sekali ya. Kemudian juga di dalam kalender Hijriah ya, itu tolak ukurnya bagaimana ketika masuk waktu maghrib, nah itu mengawali hari. Kalau kalender Masehi itu jam 12 malam. Makanya kemarin kan banyak yang begadangan apa ya, karena ikut pergantian Masehi kan. Alhamdulillah banyak yang tidak mengikutinya ya. Jadi kalender Hijriah itu adalah kalender Islam ya, yang mana kita harus ingat ya, hari Senin itu Isnain, Salasa, diambil dari Arab juga sebenarnya. Kalau hari Minggu itu mestinya kita tidak pakai Ahad. Nah itu biasanya kita membiasakan hari Ahad. Karena Ahad itu adalah hari pertama. Mestinya hari Ahad itu ya tetap aktivitas. Kalau di Arab, negeri kaum muslimin, libur itu hari Jumat. Hari Jumat itu mereka libur. Nah karena kita memang patokannya bukan kalender Hijriah, bukan kalender Islam. Kita mengikuti apa yang diadopsi, yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita akan masuk tentang keutamaan bulan Rajab. Apa saja keutamaan-keutamaan di dalam bulan Rajab? Bulan Rajab ini adalah bulan termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan haram. Ya. Bulan Rajab itu terletak antara bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab sebagaimana bulan Muharram termasuk bulan haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan Allah yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan 4 itu. Jadi bulan Rajab ini tidak boleh kita melakukan peperangan, melakukan kemaksiatan. Nah, bahkan ada hadisnya yang diantaranya menjelaskan barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Rajab ini, maka dilipat gandakan kebaikan tersebut. Namun barang siapa yang melakukan kemaksiatan di bulan Rajab, dosanya juga 2 kali lipat. Nah, makanya di bulan Rajab ini kita benar-benar harus berhati-hati
jangan bermaksiat, ya. Kemudian kalau bisa diperbanyak amal soleh, amal kebaikan, ya. Imam Ibnu Rajab mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sejak penciptaan langit dan bumi, penciptaan malam dan siang, keduanya akan berputar di orbitnya. Allah pun menciptakan matahari, bulan dan bintang, lalu menjadikan matahari dan bulan berputar pada orbitnya. Dari itu muncullah cahaya matahari dan juga rembulan. Sejak itu Allah menjadikan satu tahun menjadi 12 bulan sesuai dengan munculnya hilal. Satu tahun dalam syariat Islam dihitung berdasarkan perputaran dan munculnya bulan, bukan dihitung berdasarkan putaran matahari sebagaimana yang dilakukan oleh kita. Jadi patokan umat Islam dalam pergantian hari itu patokannya ada bulan. Makanya ketika kita mau mengawali bulan Ramadan, itu yang dilihat itu nampak enggak bulannya, dilihat ya. Banyak sebelum masuk satu Ramadan, banyak kaum muslimin yang melakukan ru'yat hilal. Ru'yat hilal itu melihat bagaimana posisi derajat hilal, nampak atau tidak. Ya. Kalau misalnya sudah nampak hilal Ramadan, satu Ramadan, itu tandanya masuk satu bulan Ramadan. Kalau misalnya di berbagai penjuru kaum muslimin melakukan ru'yat tidak melihat bulan, maka diundur, ya, belum masuk satu bulan Ramadan, satu Ramadan, karena tidak nampak, karena mungkin tertutup awan gelap, ya, tidak kelihatan. Jadi patokannya adalah hilal, bulan, ya, bukan matahari. Ya, kalau selain Islam, ya, ahli kitab itu disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, itu patokannya adalah matahari. Nah, mengenai 4 bulan yang disebutkan dalam hadis dari Abu Bakar, dari Nabi SAW bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan suci, bulan haram. Bulan haram di situ maksudnya adalah bulan suci, ya. Bukan berarti bulan yang haram maksudnya, haram itu maksudnya suci. Gimana di situ kita melakukan kebaikan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan, kemaksiatannya juga dilipat gandakan 2 kali lipat, ya. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, ya. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, ya. 1 bulan lagi adalah bulan Rajab. Nah, ini bulan Rajab yang di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan kemuliaan. Alhamdulillah kita bisa masuk di bulan yang sangat mulia ini, bulan Rajab, dan mesti kita bersyukur. Ibaratnya ini dikatakan adalah bulan Allah. Kaum muslimin dulu ketika masuk bulan Rajab, dan orang-orang kafir juga, mereka memuliakan bulan Rajab ini. Karena memang kan di Mekah itu kan dulu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi masih tersisa yang bulan haram itu, mereka masih yakini tentang keberadaan bulan haram itu, bulan suci itu. Namun berjalannya waktu, ya, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ini menyimpang, mereka umat-umatnya menyimpang, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bulan haram? Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah berkata, dinamakan bulan haram itu karena 2 makna. Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Yang orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. Jadi tidak boleh umat Islam itu mengawali perang, ya, karena harus menjaga kesucian bulan haram ini, bulan Rajab. Tapi kalau umat Islam diperangi, ya, tetap harus melawan, pantang mundur, ya. Umat Islam itu kalau dihadapi dengan jihad, peperangan, itu orang kafir sudah kapok, ya. Semakin lama mereka melawan umat Islam dalam peperangan, mereka tidak pernah mampu mengalahkan semangat jihad umat Islam. Karena umat Islam itu kalau perang jihad itu 2 tujuannya: menang hidup mulia, mati syahid masuk surga. Jadi semangatnya berapi-api, tidak pernah pikir bagaimana takut mati, tidak terpikir. Tapi kalau orang kafir
Nah, mereka berpikir kali lipat. Makanya kalau mereka di perang itu ya kadang harta-hartanya dibawa, saking takutnya mereka. Padahal harta-harta yang dia bawa juga nggak bisa menolong mereka. Nah, yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan lain karena mulianya bulan itu. Ya. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amal ketaatan. Ya. Jadi memang kita harus ingat kita berada di dalam bulan yang mulia ini. Ya. Jadi benar-benar harus kita manfaatkan. Perbanyak zikir, banyak baca Quran, sholawat, amal kebaikan apapun juga. Ya. Karena pada saat itu adalah waktu sangat baik untuk melakukan amalan ketaatan. Sampai-sampai para salaf sangat suka untuk melakukan puasa pada bulan haram. Ya. Jadi pada bulan haram ulama-ulama terdahulu, para sahabat juga, itu mereka banyak melakukan ibadah shaum, ya, melaksanakan puasa. Ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan pada bulan-bulan haram aku sangat senang berpuasa di dalamnya. Bahkan Ibnu Umar, Al-Hasan Al-Basri dan Abu Ishaq Al-Sa'idi melakukan puasa seluruh bulan haram, bukan hanya bulan Rajab atau salah satu dari bulan haram lainnya. Ya. Jadi kalau ulama-ulama terdahulu yang paham ya mereka full bulan Rajab. Nah kalau kayak kita kan misalnya nggak terbiasa ya kita bisa Senin Kamis ya, mengawali puasa sunnah ya Senin Kamis bulan Rajab yang sebelumnya nggak bisa, atau yaumul ya puasa bulan Ramadan pertengahan bulan ya. Nah kita diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk berhati-hati bermaksiat di bulan Rajab, di dalam bulan haram ini termasuk bulan Rajab ya. Ibnu Abbas mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar dan amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Jadi ya jangan hati-hati, jangan merani-rani mencoba-coba melakukan kemaksiatan karena nggak sama di bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan lain kita maksiat ya dosanya misalnya satu maksiat anggaplah ya segitu maksiatnya, ukurannya segitu ya ukurannya segitu. Tapi kalau di bulan Rajab melakukan maksiat itu berkali lipat ya, sudah dijelaskan karena memang bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bulan yang suci. Makanya kita dianjurkan tadi di awal saya sampaikan kita perbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Jadi biasanya kalau orang-orang Arab bulan Rajab ini sudah penuh dia melaksanakan umroh biasanya. Mereka lebih senang melaksanakan umroh di bulan Rajab. Di bulan Rajab, saum atau umroh di bulan Rajab itu suasananya juga berbeda. Karena apa? Karena cuacanya sejuk, dingin. Ya. Itu di saat ini aja di Saudi Arabia itu kondisinya dingin, ya, bulan Rajab. Nah, kemudian juga tidak lepas kita lihat bagaimana dimensi pengaturan Islam ataupun politik Rajab di bulan Rajab itu sendiri. Ya. Karena banyak peristiwa penting bersejarah di bulan Rajab. Di antaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Ya, ini peristiwa yang sangat mulia ya, yang mana Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Nah, perjalanan Isra dan Mi'raj ini sebagai titik awal bagaimana kita melihat Rasulullah SAW mendapatkan berbagai macam perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
pelaksanaan sholat. Ya. Kemudian bukan hanya itu saja, tetapi bagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini ada masalah akidah, keimanan. Ya. Karena kenapa? Karena kala itu, apalagi tidak seperti zaman sekarang. Ya. Jadi ada informasi Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu berita bermacam-macam di tengah masyarakat. Ada umat Islam yang ragu-ragu, ada yang umat Islam tidak percaya. Tapi ketika ditanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia mengatakan, "Shadaqta, saya mengimani, saya meyakininya." Kalau itu keluar dari Nabi Muhammad SAW, maka itu saya yakin, saya benarkan. Jadi memang tidak masuk di akal kita, tidak pernah terbesit. Bagaimana bisa dari Masjidil Haram tidak sampai 1 malam, ya, tidak selesai, karena beberapa jam lain intinya, ya, tidak sampai 1 malam full. Ya. Ya. Itu Rasulullah balik lagi. Sampai di Masjid Al-Aqsa sempat melaksanakan sholat, sempat melihat perjalanan di sana bagaimana dan bagaimana. Ini masalah akidah, masalah keimanan. Kemudian juga dengan teknologi sekarang itu bisa terjadi ternyata. Maksudnya adalah teknologi yang tercanggih sekarang itu bisa melihat bagaimana kecepatan cahaya. Jadi berjalannya waktu berapa puluh tahun apa segala macam dengan teknologi yang ada saat ini, itu bisa diketahui. Jadi bisa saja perpindahan seseorang dari Sangatta misalnya ke satu tempat lain, ya, dengan teknologi yang canggih itu bisa saja sangat waktunya cepat bisa sampai. Ya. Jadi perjalanan Rasulullah SAW kala itu dengan Isra Mi'rajnya, kalau diteknologikan zaman sekarang itu bisa masuk akal. Ya, bisa, kalau pesawat sekarang kita bisa lihat, kalau yang lebih canggih super canggih lagi bisa saja sangat cepat. Cuman zaman dulu kan memang nggak ada pesawat, makanya nggak masuk akal itu, nggak bisa diterima. Jangankan pesawat, mobil saja kan nggak ada, kapal nggak ada, pesawat. Kalau kapal mungkin ada ya, layar belum bermesin kan. Kalau mobil belum ada, kereta api belum ada. Nah, Isra Mi'raj adalah 2 bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu 1 malam. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sementara Mi'raj adalah naiknya Nabi SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kejadian ini merupakan mukjizat Rasulullah SAW, dan pada peristiwa inilah beliau mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mukjizat Rasulullah SAW. Dan memang pada saat ini kita bisa lihat Rasulullah SAW mendapatkan Isra Mi'raj ini, dikala itu memang Rasulullah dalam keadaan sangat-sangat sedih. Ya. Karena istri tercintanya meninggal, Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian pamannya juga meninggal. Jadi orang-orang yang dikasihi, orang yang mendukung dakwah Rasulullah SAW pada bulan itu meninggal, kurang lebih hampir bersamaan di bulan itu. Kemudian untuk menenangkan hati Rasulullah SAW, ya, tanda petik untuk menghibur, Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah SAW. Memang kalau dari akal sehat, apalagi pada zaman kala itu memang tidak masuk akal peristiwa itu. Dan ini memang masuk dalam masalah akidah, keimanan. Nah, peristiwa Isra yang pertama, Nabi SAW mengimami sholat para nabi yang lain. Rasul SAW ketika itu ketemu para nabi yang bersama-sama mereka, Rasulullah dia minta untuk memimpin sholat. Kemudian juga di dalam peristiwa Isra itu Rasulullah SAW diberikan 2 pilihan oleh malaikat kala itu, apakah susu atau khamar. Maka Rasulullah alhamdulillah memilih susu. Maka malaikat itu tanya, andaikan kamu memilih khamar, maka umatmu akan menjadi pemabuk, peminum, rusak.
Jadi itu diantara peristiwa Isra. Nah, peristiwa Mi'raj, Nabi SAW menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, kemudian diperlihatkan surga dan neraka. Jadi di Mi'raj itu banyak Rasulullah SAW menemui penduduk neraka untuk memberikan gambaran kepada Rasulullah agar umatnya itu disampaikan, mengambil hikmah. Kenapa itu masuk neraka begini-begini, diperlihatkan Rasulullah melihatnya. Di antaranya banyak wanita masuk neraka. Karena apa ya? Karena tidak menutup aurat, karena banyak durhaka kepada suaminya, atau ada orang yang melakukan dosa zina, macam-macam di dalam neraka itu. Kemudian juga Rasulullah diperlihatkan surga, bagaimana kenikmatan-kenikmatan. Kemudian disampaikanlah kepada umatnya agar kelak menginginkan, memperjuangkan dengan kehidupan dunia ini agar kelak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimensi mukjizat Isra dan Mi'raj adalah bentuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ini, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bagian dari keimanan yang hanya diyakini oleh orang yang beriman. Karena tadi saya bilang kala itu akan ada perbedaan, karena tidak masuk akal. Puncaknya ketika Rasulullah SAW menceritakan perjalanan luar biasanya Isra Mi'raj kepada para sahabat, saat itu Abu Bakar langsung mempercayainya. Kisah Nabi tentang menceritakan perjalanannya dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha itu sontak mendapat cemooh dari orang-orang di sekitarnya. Salah satunya adalah Abu Jahal. Abu Jahal yang memang memusuhi Islam, memerangi Islam dan benci kepada Rasulullah SAW, menjadikan peristiwa ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai hantaman kepada Rasulullah. Jadi dia buat gosip, opini palsu di mana-mana. Rasulullah mendusta, Rasulullah sedang berhayal, Rasulullah buat cerita, macam-macam dia ucapkan agar orang-orang meninggalkan ajaran Muhammad. Perjalanan secepat kilat itu memang sulit diterima akal. Bahkan banyak sahabat SAW yang hampir goyah keimanannya. Yang memang provokatornya Abu Jahal dan kawan-kawannya musuh-musuh Islam itu memancing-mancing. Memang secara akal sehat itu tidak memungkinkan. Naik onta saja yang tercepat itu bisa berbulan-bulan dari Mekah ke Madinah, itu bisa berbulan-bulan. Kemudian dikatakan bisa dengan 1 malam saja, tidak tergambar tidak akan pernah tergambar. Nah, tidak masuk akalnya perjalanan Nabi SAW tersebut karena pada saat itu kendaraan yang ada hanya berupa unta dan kuda. Maka secara nalar tidak mungkin Nabi SAW dapat menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya dalam waktu 1 malam. Itu tidak akan pernah mungkin, tidak masuk logika. Abu Jahal kala itu mempengaruhi kaum Quraisy untuk mengolok-olok pengakuan Nabi SAW, hingga akhirnya datanglah Abu Bakar di tengah kerumunan orang-orang tersebut. Abu Jahal kemudian berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang cerita sahabatmu ini Rasulullah, bahwa ia semalam telah pergi ke Baitul Maqdis, sementara pagi hari ini ia telah berada di Mekah?" Abu Bakar menjawab, "Benarkah itu? Jika benar yang dikatakan Rasulullah itu, maka sungguh ia memang benar dan tidak akan pernah berdosa." Sahabat Rasulullah itu pun menambahkan lagi, "Aku membenarkan perkataan beliau dan aku membenarkannya, meski lebih jauh daripada itu, aku akan membenarkan berita apapun dari langit, baik di waktu pagi maupun sore yang datang darinya." Jadi Abu Bakar justru malah semakin mempertegas di kerumunan kaum kafir Quraisy kala itu yang mereka mengolok-olok Rasulullah SAW. Abu Bakar langsung mengiyakan. Kemudian Abu Bakar juga malah mengatakan, andaikan jauh lebih tidak masuk akal dari apa yang ada dan itu diucapkan oleh Muhammad, maka saya meyakininya. Artinya memang
sikap Abu Bakar alaihissalam ini makanya mendapatkan julukan yang terbaik ya, sebagai as-siddiq. Ya, maksudnya yang membenarkan. As-siddiq itu benar. Dia membenarkan, orang yang terbenar, membenarkan ucapan Rasulullah SAW. Dan keimanan Abu Bakar ini andaikan diberi kepada penduduk Mekah maka tidak akan pernah habis. Saking luar biasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Atas sikap Abu Bakar itulah Rasulullah SAW kemudian berkata, wahai sahabatku, engkau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dari kejadian itulah Abu Bakar kemudian menyandang gelar As-Siddiq yang berarti membenarkan, karena ketika orang lain tidak percaya kepada Rasulullah SAW, dialah yang paling awal mengakui. Ya. Jadi ketika orang semua tidak ada yang percaya, bahkan para sahabat banyak yang goyah keimanannya. Tetapi Abu Bakar alaihissalam As-Siddiq itu membenarkan, meyakininya, dan bahkan mematahkan pendapat-pendapat kafir Quraisy, membuat malu Abu Jahal. Ya. Selain itu, Abu Bakar juga memiliki kecintaan, ketulusan, kesetiaan, dan kesungguhan terhadap apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Sebuah sikap yang terkadang harus menggunakan mata hati untuk memahaminya. Jadi Rasulullah Abu Bakar ini memang paling paham apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Itu Abu Bakar sudah tahu. Ya. Makanya pernah Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbah wada, di situ kan Rasulullah SAW menyampaikan agama ini telah sempurna. Abu Bakar langsung nangis-nangisnya, karena Abu Bakar tahu bahwa Rasulullah SAW ini waktunya tinggal sebentar akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Abu Bakar itu hatinya sangat bersih, dia bisa mengetahui ya, dengan firasatnya, dengan Allah memberikan kebersihan hati ya, sehingga Abu Bakar itu mampu mengetahui dengan kecerdasannya. Nah, berkat keunggulan Abu Bakar itu pula ada salah seorang ulama yang mengatakan Abu Bakar tidak menungguli manusia dengan banyaknya sholat dan puasa, akan tetapi dengan sesuatu yang tertanam dalam dadanya. Ya. Jadi memang Abu Bakar itu di dadanya, cintaannya kepada Rasulullah SAW itu tidak bisa diganti dengan apapun juga, dibanding amalan apapun juga. Memang sangat luar biasa lapangannya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Abu Bakar, menyampaikan bahwa dia seorang nabi, ya, utusan Allah, membawa risalah Islam, maka Abu Bakar langsung menerima. Ya. Karena memang Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sudah sahabat dengan Rasulullah, sering berdagang. Ya. Bagaimana melihat karakter Rasulullah, kejujurannya, akhlaknya, kepiawaiannya dalam berdagang, dan akhlaknya sangat luar biasa, sehingga Abu Bakar ketika mendengar perkataan tersebut dari Rasulullah SAW, dia tidak banyak berpikir, langsung mengiyakan. Nah, dimensi yang lain di dalam bulan Rajab itu adalah bagaimana kepemimpinan global. Ya, maksudnya adalah umat Islam dan Islam ini dengan Islamnya menjadikan Islam ini berada di seluruh dunia, memimpin dunia. Ya. Kemudian kita bisa lihat saat ini alhamdulillah ya, Islam sudah ada seluruh penjuru dunia. Bahkan di Korea, di Jepang, di dunia Barat, pertumbuhan Islam sangat pesat sekali. Ya, banyak mereka secara individu orang-orang yang sadar, terutama para intelektual, para pelajar, para mahasiswanya yang cerdas cara berpikirnya. Nah, mereka kadang melihat, mengkaji, mencari tahu tentang Islam dari internet, dari teman-temannya. Nah, akhirnya dia masuk Islam. Nah, ibrah yang bisa diambil dari Isra Mi'raj itu adalah dimensi bagaimana politiknya, ya, bagaimana sistem Islam, dan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu, kemudian pentingnya Palestina, ya, karena Palestina itu adalah tempat Isra Rasulullah SAW. Ya.
kiblat pertama umat Islam. Dan kemudian di situ adalah tempat para anbiya, para nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Palestina itu dengan kaum muslimin sangat dekat. Mestinya seluruh umat Islam tidak membiarkan Palestina sampai saat ini dihancurkan, dibantai, diporak-porandakan oleh kafir Quraisy, oleh kafir Yahudi Israel. Nggak boleh demikian. Harusnya ketika mereka memang sadar, terutama pemimpin-pemimpin kaum muslimin, mereka marah. Dan marah itu bukan hanya ucapan, karena banyak pemimpin kaum muslimin itu marahnya hanya ucapan di bibir saja. Misalnya Erdogan, ya, yang mana baru-baru ini Erdogan ketika ada pertemuan negara kaum muslimin di Mesir, ketika Presiden Prabowo itu berbicara ingin menyatukan umat Islam, ingin menyamakan persepsinya tentang Palestina, dia langsung keluar karena disinggung di situ. Umat Islam ini harus serius. Pak Prabowo singgung situ kan, sikapnya tegas terhadap Palestina. Alhamdulillah kita bersyukur ya, Pak Prabowo mensupport bagaimana pembebasan Palestina. Tapi Erdogan tadi langsung keluar, bahkan videonya ada menyenggol kursi Pak Prabowo, tidak mau mendengarkan pernyataan politik dari Pak Prabowo. Nah, itu pentingnya Palestina terhadap kaum muslimin, dan harusnya seluruh kaum muslimin, seluruh umat Islam, terutama pemimpin-pemimpin kaum muslimin, itu bukan hanya ucapan. Tadi saya bilang mereka semua punya militer, ya. Mesir punya militer, ya. Turki punya militer, Indonesia punya militer, Malaysia punya militer, ya. Ya. Yaman punya militer. Yang aktif itu kan Yaman. Yang kita lihat beritanya bagaimana Yaman itu negara miskin, ya, politiknya dijajah terus, lemah, tapi dia membela Palestina luar biasa. Kita bersyukur ya, kita acungkan jempol luar biasa, kita doa kepada agar Allah memudahkan urusan kaum muslimin Palestina dan Yaman. Kemudian dimensi sosial, memimpin orang Arab dan non Arab. Jadi dari Isra Mi'raj itu Rasulullah juga mendapatkan wahyu maklumat bahwa kelak nanti seluruh dunia itu akan dikuasai oleh Islam. Ya. Dari seluruh dunia, dan saat ini kan sudah hampir sepertiga dunia lebih yang dikuasai oleh Islam. Ya. Rasulullah dilihatkan dari timur ke barat itu semuanya dipimpin Islam. Kemudian dimensi spiritual iman, masalah Isra Mi'raj itu harus dipahami bukan hanya sekedar Rasulullah mendapat wahyu, bukan demikian. Tapi di situ ada sisi lain, ya, terutama dari sisi keimanan, akidah, ya, karena di situ butuh keyakinan, kepercayaan kita bahwa perjalanan itu memang benar. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga di situ menunjukkan bagaimana kepemimpinan Rasulullah kepada nabi-nabi yang lain. Rasulullah memimpin sholat, Rasulullah sebagai pemimpin. Ya. Artinya ketika Rasulullah SAW diutus, Rasulullah menjadi pemimpin seluruh agama sebelum-sebelumnya. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agama samawi, ya, agama Yahudi dan Nasrani, itu harusnya mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Makanya kalau di dalam surah As-Saff itu juga Allah jelaskan, sampaikan Nabi Isa alaihissalam itu sudah sampaikan kepada umatnya. Wa idz qala Isa ibnu Maryam, mengatakan Nabi Isa ibnu Maryam itu mengatakan kepada umatnya bahwa saya ini adalah nabi dan rasul utusan Allah kepadamu, dan saya mengingatkan kepadamu kelak nanti akan ada nabi dan rasul yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kemudian selang waktu 1,5 tahun sebelum hijrah, mengingatkan pentingnya perencanaan dan seleksi terhadap siapapun dalam dakwah menuju tegaknya daulah. Nah,
Setelah Rasul SAW Isra Mi'raj tadi, selang 1,5 tahun, itu Rasulullah SAW menjadi kepala negara. Ya, dengan Rasulullah SAW hijrah ke Mekah, ke Madinah, dari Mekah ke Madinah menjadi kepala negara. Ya, yang mana masuk Islamnya pimpinan-pimpinan kabilah dari kaum di Madinah itu, yang mereka masuk Islam dan mereka menginginkan agar Islam memimpin. Hingga akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Kemudian di situ dikenal ada Baiat Aqobah, ada Baiat Aqobah pertama, kemudian ada Baiat Aqobah kedua, atau Baiat Ridwan. Baiat Aqobah kedua atau Baiat Aqobah Ridwan itu baiat di mana penyerahan kekuasaan kaum atau suku di Madinah, ya, umat Islam yang ada di Madinah, kabilah-kabilah yang memimpin Madinah, ya, itu menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka mendengar, taat, dan mau diperintah apapun juga kepada Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Dan balasan bagi mereka adalah surga. Ya. Nah, ada dua aspek penting yang diambil. Ya, yang pertama adalah pentingnya aspek keimanan dan konsekuen dalam dakwah. Rasulullah SAW di dalam dakwahnya itu istiqomah. Ya. Hambatan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam dakwah itu tidak mengucilkan dan tidak membuat semangat Rasul dalam dakwahnya berhenti, bahkan surut. Itu tidak pernah. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah dikucilkan, diasingkan, bagaimana terjadinya boikot, ya, yang mana selama 3 tahun lebihnya, kurang lebih, Rasulullah dan para sahabat lainnya tidak boleh berdakwah, tidak boleh bermuamalah, tidak boleh jual beli, tidak boleh saling menikahi, tidak boleh saling mewarisi, ya. Dikucilkan selama 3 tahun. Ya. Dakwah ini benar-benar kondisi yang sangat susah kala itu pada masa itu. Umat Islam diboikot semua. Dengan izin Allah, alhamdulillah. Mereka sendiri adalah orang-orang pemuda kafir Quraisy itu. Mereka sendiri yang mencabut boikot tadi dengan izin Allah. Nah, akhirnya dakwah mulai lagi. Ya. Jadi memang harus dijaga keimanan kita, konsekuen keyakinan kita bahwa Islam itu akan tegak lagi. Nah, kemudian pentingnya aspek jamaah untuk berkeberlangsungan dalam dakwah. Kemudian bagaimana perang Tabuk? Ya. Ekspedisi Tabuk atau perang Tabuk atau pertempuran Tabuk adalah ekspedisi yang dilakukan umat Islam pimpinan Muhammad pada 630 Masehi atau 6 Hijriah, ya, ke Tabuk yang sekarang terletak di wilayah Arab Barat Laut. Perang terakhir yang diikuti Rasulullah SAW secara langsung. Jadi perang Tabuk ini perang yang mana termasuk perang besar, ya, yang diikuti oleh Rasulullah SAW 9 Hijriah tadi. Ya. Perang Tabuk merupakan salah satu perang besar yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW sendiri mengambil peran sebagai panglima perang. Perang Tabuk juga dikenal sebagai perang terakhir Nabi sebelum meninggal. Perang ini terjadi sekitar bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Rasul baru kembali dari perang pada tanggal 26 Ramadan. Jadi bulan Rajab ini peristiwa besar banyak terjadi. Nah, kemudian Rasulullah SAW selesai perang, kita bisa bayangkan pulang. Itu tanggal 26 Ramadan. Berapa bulan itu perang, persiapan perang, menghadapi kaum kafir dalam perang itu, ya. Namun akhirnya perang ini dimenangi oleh kaum muslimin. Jadi kembali juga untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa bulan Ramadan itu bulan perang, bulan semangat, bukan malah yang terjadi bulan malas-malasan, ya. Justru di bulan Ramadan itulah puncak kemenangan kaum muslimin. Ya, di bulan Ramadan itu pada saat perang Tabuk itu dari Rajab, ya, Sya'ban masuk Ramadan. Dan tanggal 26 Ramadan itu Allah berikan kemenangan pada kaum muslimin. Jadi artinya kita masuk sedikit di bulan Ramadan.
Harusnya umat Islam itu bulan Ramadan semangat beramal, dan ketika kita beramal kan pahalanya berlipat ganda. Ya. Makanya juga kalau kita puasa di bulan Ramadan, itu kata Rasulullah SAW, keutamaannya sama dengan ibadah haji, pahalanya ibadah haji bersama dengan Rasul SAW, pahalanya sama dengan pahala bersama Rasul SAW, ya, ibadah haji. Makanya kalau bisa ada rezeki bulan Ramadan umroh sekali seumur hidup, kalau bisa, kalau ada rezeki. Cuman memang berat kalau umroh di bulan Ramadan itu termasuk berat, karena padat sekali, kan? Manusia di sana penuh, ya, bahkan lebih penuh daripada hari Idul Adha atau musim haji. Ya, kalau musim haji kan dibatasi, tapi kalau bulan Ramadan, puncaknya apalagi mau mulai Lailatul Qadar, itu orang-orang dari sekitar Arab, kabupaten, kecamatan semua datang mereka. Ya, itu berapa kilo perjalanan mau sebelum ke Mekah itu sudah full. Saya pernah berapa kali, alhamdulillah 2 kali di bulan Ramadan. Itu di hotel, di depan hotel, padahal udah jauh nih 1 kiloan. Itu sudah penuh, orang sudah buat shop-shop semua, udah nggak bisa. Kalau kita mau masuk masjid itu paling cepat 2 jam sebelum azan. Kalau bulan Ramadan itu, kalau sudah dekat-dekat. Karena kalau sudah lewat 1 jam misalnya mau azan sudah agak susah. Karena orang sudah gelar untuk sholat semua, diambil semua. Ya. Jadi kembali, mestinya umat Islam di bulan Ramadan itu semangat beribadahnya. Bukan lagi sekarang ini, umat Indonesia khususnya itu mau diliburkan sebulan. Anak-anak libur sebulan, jadi tidak ada namanya belajar. Ini kan sangat disayangkan. Harusnya kan masih bisa anak-anak itu menempuh pendidikan, menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu di bulan Ramadan kan pahalanya juga semakin besar. Makanya sekolah saya tidak saya liburkan. Anak-anak tetap masuk 2 minggu, 2 pekan itu tetap masuk. Infonya di Kementerian Pendidikan itu liburkan 1 bulan. Nggak tahu benar atau tidak nanti. Tapi tempat saya tidak liburkan anak-anak. 2 minggu itu tetap masuk. Saya sudah sampaikan ke orang tua siswa bahwa bulan Ramadan ini anak-anak kita harus semakin kita latih untuk semangat beraktivitas. Jadi jangan sampai dianggap bulan Ramadan ini bulan malas-malasan, istirahat di rumah, nggak sekolah, ya kan? Kalau anak-anak nggak sekolah, di rumah juga ngapain? Nggak jelas. Kalau dia sekolah, dia bisa menuntut ilmu, menambah pemahamannya, apalagi kalau sekolah Islam, hafalannya bisa tambah, bisa murojaah. Ya. Jadi bulan Ramadan itu harus membuat kita semangat. Dan juga pembebasan Al-Quds Palestina pada masa Salahuddin Al-Ayyubi itu pada bulan Ramadan. Bisa kita bayangkan perang yang sangat besarnya itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan mereka ini, para sahabat dan orang-orang yang ikut jihad itu, mereka tidak, puasanya tidak dibatalkan, tetap puasa ya, tetap semangat. Karena umat Islam itu pola pikirnya yang memenangkan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan perang kita, kepandaian kita berperang memainkan pedang, bukan. Karena keyakinan orang beriman bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah. Allah lah yang memberikan menang. Ya. Makanya alhamdulillah umat Islam itu sejak berbagai macam peperangan itu selalu dimenangkan. Bagaimana perang Badar kita bisa lihat jumlah kaum muslimin, ya, jauh sekali dengan orang-orang kafir kala itu. Karena keyakinannya, dan memang Allah yang berikan pertolongan, kemenangan. Nah, di perang Tabuk itu, perang berlokasi di sebuah kota yang terletak di antara lembah Al-Qura dan Syam. Jarak antara Tabuk dan Madinah itu 778 km. Ini berada peperangannya di luar Mekah, di luar kota Madinah. Sahabat itu kalau kita bisa lihat jalan kaki mereka, ya, jalan kaki untuk menghadang tadi pasukan-pasukan kafir itu tidak masuk. Bagaimana kita yang duluan mendahuluinya?
Ketika itu kaum muslimin melawan pasukan kaum Romawi sebagai perang besar yang dipimpin langsung oleh Rasul. Perang ini memberikan pelajaran berharga bagi kaum muslimin saat itu. Perang Tabuk mengajarkan pentingnya kejujuran iman dan bertahan dalam kesusahan yang ada. Bagaimana bertahan dengan panasnya yang sangat luar biasa. Bagaimana para sahabat itu menggali sumur panjangnya luar biasa. Ya. Dalam waktu yang cepat, menggalinya tidak seperti zaman sekarang. Ini mah tidak ada cangkul, mungkin belum ada pada kala itu ya. Itu mungkin modelnya yang lain. Ya. Tapi karena semangat iman dan kemudian bagaimana Rasulullah ada di sampingnya, jadi rasa capek, rasa malas, rasa berat itu hilang. Ya, karena Rasulullah memotivasi, memberi semangat, dan kemudian Rasulullah juga ikut langsung, ya, ikut sama-sama dengan para sahabat yang lain untuk bekerja. Nah, penyebab munculnya perang ini disebut ada banyak versi. Ada banyak versi terjadi penyebab terjadinya perang Tabuk ini. Di antaranya karena Rasulullah SAW mengetahui Raja Romawi mempersiapkan pasukan yang besar untuk melawan umat, untuk membalas kematian Ja'far bin Abi Thalib, serta adanya tantangan dari orang Yahudi dengan tujuan ingin menipu kaum muslimin agar celaka. Nah, ketika kaum muslimin sampai di daerah Tabuk, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu di dalam surah Isra ayat 76 yang artinya, dan sesungguhnya mereka hampir menjadikanmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu darinya. Ya. Jadi mereka ketar-ketir, ya. Ya. Melihat bagaimana luar biasanya pasukan kaum muslimin, ya. Bagaimana kepiawaian kaum muslimin dalam perang itu, ya. Kita bisa lihat bagaimana dari Madinah, ya, kemudian keluar jauh dari Madinah itu. Perang Tabuk itu ya kisaran seperti ke Jirona. Kalau kita mau ngambil ikot, kalau di atau di bukan di Jirona, di Bir Ali, arah-arah ke Bir Ali itu. Jadi jauh sekali perjalanan juga. Ya. Kemudian sengaja agar mereka tidak masuk ke Madinah. Orang kafir itu tidak masuk Madinah, karena banyak pakar-pakar perang yang bersama dengan Rasulullah SAW pada kala itu. Nah, pada bulan September tahun 629 Masehi, pasukan Islam gagal mengalahkan pasukan Bizantium Romawi Timur dalam pertempuran Mu'tah. Banyak yang menganggap hal ini sebagai tanda melemahnya kekuatan umat Islam dan memancing beberapa kabilah Arab menyerang umat Islam di Madinah. Pada musim panas tahun 630 Masehi, umat Muslim mendengar kabar bahwa Bizantium dan sekutu Bosnianya telah menyiapkan pasukan besar untuk menginvasi Hijaz dengan kekuatan sekitar 40.000 sampai 100.000 orang. Bisa kita lihat, ya, sangat luar biasanya. Dan pada saat perang ini, tahu saya Panglima Romawi setelah itu yang diutus itu masuk Islam. Karena nanti yang Khalid bin Walid itu nanti akan menjadi panglima perang. Ya. Di lain pihak, Kaisar Bizantium Heraklius menganggap bahwa kekuasaan kaum muslimin di Jazirah Arab berkembang dengan pesat dan daerah Arab harus segera ditaklukkan sebelum orang-orang muslim menjadi terlalu kuat dan dapat menimbulkan masalah bagi Bizantium. Nah, memang orang Romawi ini, ya, Kekaisaran Bizantium itu sudah gelisah memang, karena dapat berita kabar bagaimana negara yang baru tegak ini, negara Madinah ini, itu sudah mulai mengalahkan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ya. Kemudian sudah berbagai macam perang dilalui, itu menang terus. Ya. Gelisahlah mereka, jangan sampai mereka suatu waktu itu pasti akan berhadapan dengan negara baru ini yang dipimpin oleh Rasul SAW, ya, atau negara Islam kala itu. Jumlah pasukan kaum muslimin yang berkumpul sebenarnya cukup besar, kurang lebih 30.000 personil.
Tapi mereka minim perlengkapan perang. Bekal makanan dan kendaraan yang ada masih sangat minim dengan jumlah pasukan. Jadi memang namanya negara baru, dananya yang masih sedikit. Beda dengan Bizantium Romawi yang sudah berabad-abad memimpin, ya, dan pernah bertarung langsung dengan Persia, ya. Dan kala itu kekuatan yang paling besar antara Persia dan Romawi, ya. Dan Islam belum ada kala itu. Nah tiba-tiba ada negara baru tegak, ya, ini sudah mulai punya kekuatan, punya power, ya. Tentu otomatis kita ketahui, ya, mereka akan ada pikiran, ketakutan. Ini negara baru, jangan sampai satu waktu besar dia akan menyerang kita, ya. Dan tentunya juga, dan memang Islam akan menyebar seluruh dunia. Tetapi yang terjadi memang kita ketahui bersama, umat Islam kala itu memang perlengkapan perang masih minim. Bagaimana masalah bekal makanan, ya, kalau kita baca sirah bagaimana para sahabat ini ketika perjalanan, mereka itu berbagi bekal satu sama lain. Kadang satu kurma itu bisa dimakan beberapa sahabat, ya, sangat luar biasanya, ya. Karena memang kondisi masih awal-awal, ya. Tapi tidak melemahkan kekuatan mereka. Semangat itu semakin membahana, semakin kuat, karena ada cita-cita yang tinggi. Seseorang kalau walaupun dia kuat, tapi cita-citanya lemah, semangatnya juga akan lemah, akan berpengaruh kepada kekuatannya. Tapi kalau orang misalnya kekuatan fisik lemah, cita-citanya besar tinggi, punya kemauan, semangat yang kuat, fisik yang lemah itu mendorong dia untuk mampu. Karena punya gambaran, ya, tujuan yang ingin diraih. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di YouTube, ada motivator itu tidak punya kaki, tidak punya tangan, ya. Dia bisa keliling dunia, motivator dunia, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi bisa berenang dia. Tidak punya kaki, tidak punya tangan, bisa berenang, ya, luar biasa. Kita cuma bisa melihat sekarangnya, ya kan? Bagaimana dia bangkit jatuh, ya, ketika masa-masa kritisnya dari kecilnya, masa-masa sedihnya panjang sekali. Sekarang kita bisa lihat dia sukses luar biasa karena orang tuanya memotivasi dia, memberikan gambaran, membangun semangat yang sangat kuat pada diri motivator tadi, bisa jadi bangkit. Nah begitu pula dengan sahabat. Sahabat ini dimotivasi oleh Rasul SAW langsung. Bagaimana fisiknya walaupun lemah, tapi dibakar semangatnya dengan Rasul SAW, ya, digembleng hingga akhirnya punya kekuatan. Nah, setiap belasan orang mendapat jatah satu onta yang mereka kendarai secara bergantian. Berulang kali mereka makan dedaunan, Masya Allah, luar biasanya. Sehingga bibir mereka rusak. Mereka terpaksa menyembelih onta meskipun jumlahnya sedikit agar dapat meminum air yang terdapat dalam kantong air onta tersebut. Oleh karena itu pasukan ini dinamakan Jaisul Usroh atau pasukan yang berada dalam kesulitan. Nah ini bisa kita lihat bagaimana luar biasanya perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum untuk menjaga agama ini, ya. Bagaimana mereka belasan orang, ya, itu jatahnya satu onta. Bisa dilihat kita belasan orang, ada satu onta yang mendampingi kita, menemani kita, ingin melawan pasukan Romawi yang perlengkapannya komplit. Bisa dibilang masalah makanan, onta, persenjataan mereka sudah sangat lengkap semua. Kemudian juga bagaimana para sahabat ini sering kelaparan, sampai-sampai makan dedaunan, ya, sehingga bibirnya rusak. Ya tadi sudah saya sampaikan, satu kurma itu dimakan berapa sahabat, ya, luar biasanya keimanan mereka. Tetapi fisiknya tidak lemah, ya, fisiknya tidak lemah, luar biasanya, ya. Fisiknya tetap, buktinya mereka semangat dan memenangkan peperangan itu.
Setelah sampai di Tabuk, umat Islam tidak menemukan pasukan Bizantium ataupun sekutunya. Menurut sumber-sumber Muslim, mereka menarik diri dari utara setelah mendengar kedatangan pasukan Rasulullah. Namun tidak ada sumber non-Muslim yang mengkonfirmasi hal ini. Ya. Jadi setelah Rasulullah dan sahabatnya sampai di Tabuk, ya, Rasulullah dan sahabatnya tidak melihat pasukan Bizantium. Ya. Nah, kemungkinan pasukan Bizantium tadi mereka kabur. Ya. Menurut sumber-sumber Muslim, ya, ketakutan, ya, karena Rasulullah dan sahabatnya lebih duluan ke sana. Nah, mereka khawatir jangan sampai ada strategi perang yang sedang disiapkan oleh kaum muslimin. Karena track recordnya itu pasukan muslim itu tanda petik itu kayak binatang buas, kayak hantu yang menakutkan. Jadi mendengar pasukan muslim, orang kafir itu sudah deg-degan jantungnya. Bagaimana tidak mereka mendengar kabar bagaimana menang di perang Badar, jumlahnya berapa? Ya. Bagaimana mereka mendengar menang dengan orang-orang kafir Quraisy, ya kan? Pasukan Muslim berada di Tabuk selama 10 hari. Ekspedisi ini dimanfaatkan Rasulullah SAW untuk mengunjungi kabilah-kabilah yang ada di sekitar Tabuk. Hasilnya banyak kabilah Arab yang sejak itu tidak lagi mematuhi kekaisaran Bizantium dan berpihak kepada Rasulullah SAW dan umat Islam. Rasulullah juga berhasil mengumpulkan pajak dari kabilah-kabilah tersebut. Saat hendak pulang dari Tabuk, rombongan Rasulullah didatangi oleh para pendeta Kristen di lembah Sinai. Rasulullah berdiskusi dengan mereka dan terjadi perjanjian yang mirip dengan perjanjian Piagam Madinah bagi kaum Yahudi. Piagam ini berisi perdamaian antara umat Islam dan umat Kristen di daerah tersebut. Jadi kecerdasan Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu memang ahli di dalam perpolitikan, strategi perang juga jago Rasulullah SAW. Makanya setelah melihat di Tabuk itu tidak ada Bizantium Romawi, Rasulullah sikap lebih duluan mengkondisikan keadaan, melobi pemimpin-pemimpin Kristen di sekitar itu, mengajak mereka yang berdiskusi, kemudian menyampaikan tawaran-tawaran politik, ya, sehingga akhirnya mereka orang-orang di lembah Sinai itu dia setuju kerjasama dengan Rasulullah. Justru dia akan mendukung dakwah Rasulullah, kerjasama, perjanjian. Saya lihat waktu baik, sedikit lagi, satu paragraf lagi. Rasulullah dan kaum muslimin akhirnya kembali ke Madinah setelah 30 hari meninggalkannya. Umat Islam maupun Kaisar Bizantium tidak menderita korban sama sekali, dan peristiwa ini karena pertempuran tidak pernah terjadi. Luar biasa. Jadi itulah perjuangan dan keutamaan di bulan Rajab. Nanti kita akan lanjutkan lagi pekan selanjutnya. Jadi kita harus ingat, kita berada di bulan Rajab, bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbanyak amal soleh, amal kebaikan. Dan kemudian jangan sampai kita melakukan kemaksiatan. Diusahakan kita maksimalkan tidak melakukan kemaksiatan. Karena ketika kita melakukan kemaksiatan, maka dosa-dosanya akan dilipat gandakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.